Berbohong adalah cara kita menjembatani antara mimpi dan realita. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendeteksi kalau seseorang berbohong. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Pamela Meyer yang berjudul How to Spot a Liar dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu pernah berbohong? Pastinya iya. Semua manusia boleh dibilang pasti pernah berbohong. Mungkin bukan kebohongan besar yang merugikan orang lain, tapi kita mungkin berbohong hanya demi menjaga perasaan seseorang, berusaha tampil menjadi orang yang lebih baik, dan sebagainya. Menariknya, semakin pintar spesies tertentu, maka kecenderungan spesies itu akan berbohong semakin tinggi. Tidak heran, manusia sebagai spesies terpintar di dunia, ahli dalam melakukan kebohongan. Manusia ternyata mulai berbohong sejak kecil. Ketika masih bayi, kita mungkin saja pernah menangis, lalu berhenti sebentar untuk melihat siapa yang akan datang, kemudian kembali menangis lagi. Anak umur 1 tahun belajar untuk menyembunyikan sesuatu. Anak umur 2 tahun belajar soal gertakan. Anak umur 5 tahun sudah berani untuk berbohong secara langsung. Mereka sudah bisa memanipulasi melalui pujian. Anak umur 9 tahun sudah pandai menutupi sebuah kebohongan. Ketika seseorang sudah masuk kuliah, maka dia akan berbohong setiap 1 dari 5 kali interaksi dengan orang tuanya. Kemudian kita masuk ke dunia kerja dan hidup di masyarakat. Kita melihat langsung soal teman yang pura-pura baik di depan kita, rekan kerja yang suka menjilat atasan, penipu keuangan, dan sebagainya. Ibaratnya kita berada dalam kondisi yang disebut sebagai post-truth society. Ini adalah kondisi di mana masyarakat lebih percaya pada kebohongan daripada kebenaran yang sungguhnya. Tidak heran kita lebih percaya hoax daripada sesuatu yang sudah terbukti kebenarannya. Kenapa kita berbohong? Ternyata berbohong adalah cara kita menghubungkan kenyataan dan mimpi. Berbohong adalah upaya untuk menjembatani kesenjangan itu untuk menghubungkan keinginan dan fantasi kita tentang seperti apa gambaran diri yang kita harapkan. Selanjutnya, apakah kita bersedia untuk mengisi celah-celah dalam hidup kita dengan kebohongan? Studi menemukan setiap harinya mungkin kita dibohongi 10 hingga 200 kali. Namun tentunya tidak semua itu merupakan bentuk kebohongan yang merusak. Kadang kita berbohong hanya demi menjaga perasaan seseorang. Misalnya kita bilang gini, makanannya enak ya? Saat makan malam di rumah teman kamu padahal sebenarnya kita nggak suka. Namun ada juga jenis kebohongan besar yang merusak. Misalnya penipuan keuangan, skema Ponzi, dan sebagainya. Menurut Pamela, berbohong adalah aksi kerjasama. Maksudnya apa? Ketika seorang berbohong, sebenarnya tidak ada kekuatan apapun apabila tidak ada orang yang percaya. Jadi ketika kamu ditipu, boleh dibilang kamu bersedia untuk ditipu. Penipu ulung yang berhasil merusak seluruh sistem perbankan dunia barat bernama Henry Oberlander pernah berkata, kalau sebagai penipu, dia hanya punya satu aturan. Semua orang bersedia memberikan kamu sesuatu apabila kamu memberikan apapun yang mereka inginkan. Nah, inilah intinya. Jika kamu tidak ingin tertipu, maka kamu harus tahu dulu apa yang kamu inginkan. Ada riset yang menarik. Orang asing berbohong 3 kali dalam 10 menit pertama mereka bertemu. Ini menunjukkan betapa seringnya kebohongan terjadi di sekitar kita. Secara prinsip, kita mungkin saja menganggap kalau kebohongan itu adalah hal yang buruk. Namun jika kamu melihatnya lebih detail, ternyata ada kenyataan yang tidak menyenangkan. Misalnya begini, kita lebih banyak berbohong kepada orang asing daripada berbohong kepada rekan kerja. Ekstrovert berbohong lebih banyak daripada introvert. Pria berbohong 8 kali lebih banyak tentang diri mereka sendiri daripada orang lain. Wanita lebih banyak berbohong untuk melindungi orang lain. Jika kamu sudah menikah, maka kamu cenderung akan berbohong kepada pasangan dalam 1 dari setiap 10 kali interaksi. Jika kamu belum menikah, jumlah tersebut turun menjadi 3. Berbohong adalah fenomena yang kompleks, dan ternyata hal ini erat kaitannya dengan hidup kita. Kadang kita berbohong untuk menjaga perasaan orang lain, mengambil keuntungan pribadi, atau hanya untuk mengisi kekosongan antara realita kita saat ini dan gambaran diri yang kita inginkan di masa depan. Menariknya, semakin pintar sebuah spesies, maka spesies itu cenderung untuk berbohong. Ada contoh dari gorila bernama Koko yang diajarkan bahasa isyarat. Ini adalah foto Koko dan anak kucing peliharaannya yang lucu dan lembut. Koko pernah menyalahkan anak kucing tersebut karena menghancurkan wastafel yang ada di dinding. Jadi, bagaimana cara kita bisa tahu apakah orang lain itu berbohong atau tidak?
Kita bisa memulainya dari interaksi kita dengan mereka. Sebagai contoh, orang yang jujur cenderung akan bersikap kooperatif. Mereka akan menunjukkan kalau mereka ada di pihak kita. Mereka juga antusias dan bersedia membantu kita untuk menemukan kebenaran. Orang yang jujur juga bersedia untuk bertukar pikiran, menyebutkan tersangka, dan memberikan rincian. Jika kamu bertanya kepada mereka tentang apa yang harus terjadi kepada siapapun yang melakukan kejahatan, orang yang jujur cenderung merekomendasikan hukuman yang lebih berat. Nah, sekarang coba bayangkan kamu sedang berbicara dengan orang yang berbohong. Orang itu mungkin cenderung menarik diri, melihat ke bawah, merendahkan suara mereka, berhenti sejenak, dan menjadi agak terburu-buru. Ketika kamu minta mereka untuk bercerita dari versi mereka, maka mereka cenderung akan memberikan bumbu dengan informasi yang terlalu banyak tapi tidak relevan. Namun ketika mereka diminta untuk menceritakan ulang cerita tersebut tapi dari versi yang terbalik, mereka cenderung kelabakan. Menariknya, ketika seseorang berbohong, mereka cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. Mereka juga menggunakan kata yang menjauhkan diri mereka dengan subjek tersebut. Misalnya dengan bilang gini, ya wanita itu atau pria itu. Mungkin saja seseorang bisa berbohong dengan mulutnya, tapi dia akan lebih sulit berbohong dengan bahasa tubuhnya. Namun apa yang kita tahu soal bahasa tubuh seorang yang sedang menipu mungkin saja tidak sesuai. Misalnya gini, kita berpikir kalau orang yang berbohong itu pasti tampak gelisah. Kenyataannya, tubuh bagian atas mereka tampak seperti membeku ketika berbohong. Kita pikir kalau seseorang berbohong, dia tidak berani melihat mata lawan bicara. Kenyataannya, seorang pembohong melihat seseorang terlalu lama hanya untuk menjawab mitos tersebut. Sama halnya dengan senyuman. Kita pikir kalau senyuman menggambarkan kehangatan dan ketulusan. Tapi senyum itu bukan berasal dari bibir dan pipi, melainkan dari mata. Itulah senyuman yang sesungguhnya. Perlu dipahami, sebuah perilaku hanyalah sebuah perilaku. Apapun yang mereka lakukan, belum tentu artinya 100% kalau mereka sedang berbohong. Kita harus memperlakukan semua tanda tersebut sebagai red flag. Jangan langsung menghakimi seseorang kalau mereka berbohong ketika muncul salah satu dari tanda yang sudah disebutkan sebelumnya. Kadang perilaku tersebut tidak ada artinya sama sekali. Yang bisa kita lakukan adalah memahami setiap tanda yang muncul dan berusaha mencocokkan apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Disitulah baru kamu bisa menemukan kebenarannya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, manusia terlatih untuk berbohong. Sejak berumur 1 tahun, kita sudah mulai belajar untuk berbohong. Mungkin bukan kebohongan besar yang merugikan orang lain, tapi kita mungkin berbohong hanya demi menjaga perasaan seseorang, berusaha tampil menjadi orang yang lebih baik, dan sebagainya. Kedua, berbohong adalah aksi kerjasama. Ketika seorang berbohong, sebenarnya tidak ada kekuatan apapun apabila tidak ada orang yang percaya. Jadi ketika kamu ditipu, boleh dibilang kamu bersedia untuk ditipu. Penipu ulung yang berhasil merusak seluruh sistem perbankan dunia barat bernama Henry Oberlander pernah berkata, kalau sebagai penipu, dia hanya punya satu aturan. Semua orang bersedia memberikan kamu sesuatu apabila kamu memberikan apapun yang mereka inginkan. Ketiga, bahasa tubuh sulit berbohong. Kita mungkin saja bisa berbohong melalui ucapan, namun bahasa tubuh sulit untuk menutupi kebohongan. Melalui latihan, kita bisa menangkap sinyal-sinyal kebohongan yang secara tidak sadar dilakukan oleh seseorang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.